Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Dan sesungguhnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sangat-sangatlah banyak. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah telah berikan, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nikmatnya banyak sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Tetapi yang pandai bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut, menurut Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka mudah-mudahan seluruh jemaah-jemaat yang hadir pada siang hari ini menjadi kelompok hamba Allah yang sedikit tetapi pandai bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan sebenar-benarnya bukti syukur seorang hamba yaitu taatullah, mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan membawakan beberapa buah ayat yang terdapat dalam surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq yang beberapa buah ayat ini akan khatib jadikan sebagai bahan tazkirah, bahan peringatan, bahan renungan untuk kita semua jemaah-jemaat yang hadir pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Surat Al-Insyiqaq dari ayat ke-6 sampai ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sesungguhnya engkau manusia di dalam kehidupanmu di atas dunia ini sedang dalam keadaan bekerja. Allah Maha tahu bahwa manusia di atas bumi ini, apapun statusnya,
Manusia berdasarkan ayat ini dalam keadaan beraktivitas, dalam keadaan bekerja, sebagai apapun dia. Dan Allah katakan apa yang engkau kerjakan itu nanti akan sampai kepada Allah, dan engkau pasti akan melihat dari hasil apa yang telah engkau kerjakan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika. Engkau sedang dalam keadaan beraktivitas, wahai manusia, sebagai apapun, sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pejabat, sebagai penguasa, sebagai aparat. Apapun yang kau kerjakan itu ila rabbika, pasti akan sampai di hadapan Allah. Kadhan famulaki, dan engkau nanti pasti akan melihat hasil yang telah engkau kerjakan itu. Hadirin jemaah rahimakumullah, satu ayat ini saja sudah cukup membuat kita harus berhati-hati. Bahwa ternyata apa yang kita kerjakan pasti akan sampai kepada Allah, dan kita akan lihat itu. Ya, kita akan lihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah itu mempunyai 99 nama dan sifat, di antaranya yaitu Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif maha halus, Al-Khabir maha mengetahui segala berita. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, Allah ingatkan bahwa kita di dunia ini sedang bekerja sebagai apapun, dan yang kita kerjakan itu akan sampai kepada Allah, dan nanti kita akan lihat hasilnya di hadapan Allah. Maka oleh karena itu hati-hatilah kita dalam berusaha di atas dunia ini. Sebagai pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Sebagai guru, jadilah guru yang baik. Sebagai pendidik yang baik, memberikan contoh teladan yang baik. Ya. Sebagai pegawai, jadilah pegawai yang lurus, yang jujur, yang tidak bengkok. Sebagai pejabat, jadilah pejabat yang jujur. Amanah yang diberikan Allah kepada di pundak para pejabat, jaga amanah baik-baik, jangan sampai bengkok. Jadi penguasa, jadilah penguasa yang adil, yang mengayomi, yang mengasihi. Dan jangan jadi penguasa yang menindas, zalim kepada rakyatnya. Jadi aparat yang jujur, yang berkasih sayang kepada orang yang diayomi. Sebab ketika apa yang kita perbuat ini kita tidak jujur, kita bengkok dengan apa yang kita usahakan, pedagang curang, pegawai tidak amanah, pejabat bengkok, penguasa zalim, semua itu nanti ada tanggung jawabnya. Dan pasti kita lihat, kita tidak akan bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun, sehebat apapun, tidak ada manusia yang lebih sombong dari Fir'aun ketika itu. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu sekalian, kalian harus tunduk kepada saya. Orang tidak boleh beribadah qabla an azana lakum, sebelum aku izinkan kalian tidak boleh melakukan apapun bentuk peribadahan. Ada izin dari saya boleh, enggak ada enggak boleh. Wa fir'auna dil autad allazina taghaw fil bilad. Fir'aun itu merasa kuat karena banyak pengikutnya. Fir'aun merasa banyak pengikutnya. Ya, silakan buka Al-Qur'an surat Al-Hijr. Ya. Surat Al-Fajr. Ya. Kemudian dia berbuat semenang-menang di muka bumi. Tetapi sehebat apapun Fir'aun, Allah tenggelamkan juga, dan itu mudah bagi Allah, tidak sulit. Allah Maha Al-Qawiyyu Al-Aziz, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, maka khotib ingatkan, sebagai apapun kita, pedagang yang jujur, pegawai yang jujur, yang lurus, amanah yang diberikan orang itu jaga baik-baik. Pejabat yang jujur, jangan bengkok, jangan sia-siakan apa yang telah dititipkan di pundak kalian para pejabat. Jadi penguasa lebih-lebih lagi, paling besar godaan dan cobaannya itu para penguasa.
Ya, kecuali penguasa yang takut sama Allah, lurus, takut dengan neraka Allah, maka dia berhati-hati dengan kekuasaannya. Cobalah lihat para nabi-nabi itu, yang dihadapi para nabi itu biasanya penguasa. Silakan kita periksa sejarah. Para nabi-nabi, para imam-imam terdahulu itu yang dihadapi itu kezalimannya para penguasa. Maka kita berharap dimanapun ada penguasa hari ini di negeri kita, mudah-mudahan bisa lurus, bisa jujur, melindungi, mengasihi orang yang dikuasainya. Aparat yang mengayomi, jangan sebaliknya. Hati-hati, kita tidak akan pernah bisa lolos daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita bisa boleh lolos, tapi nanti kita akan berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluh, yang maha perkasa, maha kuat. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang nanti oleh Allah diberikan kitab catatannya dari tangan kanannya, dia akan diperhitungkan oleh Allah dengan perhitungan yang mudah. Jadi nanti kita semua hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, semua kita ini ada kitabnya dan akan diberi oleh Allah. Hanya saja berbeda cara memberinya. Orang yang takut kepada Allah, yang ketika dia di dunia tunduk taat takut kepada Allah, itu nanti akan diberikan kitab dari tangan kanannya dan akan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan yang mudah. Tetapi sebaliknya, jika si fulan ini orang yang suka menentang Allah, melawan Allah, merasa gagah, merasa kuat, suka curang, suka durhaka, zalim, mengambil hak orang lain, tidak amanah dalam hidup, maka dia akan diberikan kitab dari belakang punggungnya. Ba'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada orang yang Allah lempar kitabnya dari belakang punggungnya. Siapa itu? Orang yang ketika dia hidup di dunia tidak takut kepada Allah, tidak ingin taat kepada Allah. Dia hidup semau-maunya di bumi Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kita nanti semua akan kita baca kitab itu. Iqra' kitabak. Allah jelaskan dalam surat Al-Isra, Iqra' kitabak, baca kitabmu. Bahkan dalam surat Al-Kahfi, orang zalim, orang fasik, orang yang banyak dosanya ketika di dunia yang tidak takut kepada Allah, ketika dia disuruh membaca kitabnya, dia tidak berani melihat isi kitabnya. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, kitab apa ini? Saya tidak berani melihat. Ternyata yang saya perbuat semuanya ada di sini. Kitab apa ini ya Allah? Hadirin jemaah-jemaah, Allah Maha halus, Allah Maha mengetahui segalanya, dan Allah Maha kuat. Maka hati-hatilah menjalani kehidupan di atas dunia, karena semua itu ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang nanti akan menerima kitab di belakang, dilempar di belakang punggung kita. Itu tanda-tanda kita akan celaka. Ba'amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Orang yang dilempar kitabnya dari belakang punggungnya, dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia nanti akan masuk ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala, yang dahsyat. Innahu kana fi ahlihi masrura. Penyebabnya dia sampai masuk ke nerakanya Allah. Ketika dia hidup di dunia dahulu, dia hidup bersama keluarganya, karib kerabatnya, orang-orang dekatnya, kerjanya hanya bersenang-senang. Silakan buka surat Al-Insyiqaq ayat ke-6 sampai ayat ke-15. Penyebab orang itu dilempar kitabnya dari belakang punggungnya dan masuk neraka sa'ira, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia menyangka dia hidup dulu di dunia itu, menyangka dia akan hidup lama. Dia tidak tahu
Setiap menit, setiap detik Israel sedang mengincarnya. Ternyata mati juga. Ya, dan nanti dia akan dilempar kitabnya dari belakang punggungnya. Masuk lagi neraka yang menyala-nyala. Penyebabnya dahulu ketika dia hidup, kerjanya di dunia ini hanya senang-senang saja. Yang penting senang, yang penting menikmati dunia, halal haram, tak ada urusan. Allah larang, gak ada urusan. Dilarang agama, gak ada urusan. Tak takut sama Allah, tak taat pada agama, gak ada urusan. Yang penting senang. Al-Insyiqaq ayat 6 sampai ayat 15. Maka oleh karena itu sebagai rasa tanggung jawab kami khotib ini, kami sampaikan ayat ini kepada kita semua. Harapannya hati-hatilah dalam menjalani hidup. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Sebagai apapun kita, jangan kita lupakan bahwa semua yang kita perbuat itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Sekecil apapun pasti dibalas. Dalam surat Al-Zalzalah Allah jelaskan. Ya, adapun orang yang beramal kebaikan sekecil zarrah, Allah akan balas. Dan sebaliknya, orang yang beramal keburukan sekecil zarrah tetap dibalas oleh Allah. Ya. Dalam surat Al-Luqman lebih dahsyat lagi. Dijelaskan kalau engkau mengerjakan satu perbuatan, kau kerjakan masuk ke dalam gua, ke dalam batu, ke dalam gua maksudnya, di malam yang gelap tidak ada orang melihatnya, ya'ti bihallah. Yang kamu perbuat itu pasti akan sampai kepada Allah. Maka oleh karena itu pesan yang paling penting dalam khutbah ini, marilah kita sebagai apapun aktivitas kita, sebagai pedagang, pegawai, pejabat, penguasa, ya, lurus-luruslah, takutlah kita kepada Allah, karena semua yang kita lakukan itu pasti akan sampai kepada Allah, pasti akan kita lihat, dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang khotib mampu sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, ketika surat Al-Insyiqaq dari ayat ke-6 sampai ayat ke-15 ini diturunkan oleh Allah, Allah kembali memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ayat ini turun, Allah kembali memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesannya? Pesannya yaitu, Ya Muhammad, isma syi'ta, fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi jangan lupa, engkau pasti mati. Ini yang pertama. Nabi saja diancam dan diingatkan oleh Allah. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, kamu calon mayit, pasti mati. Wahdid ma syi'ta fa innaka mufariqu fa innahu mufariqu. Cintailah apapun yang hendak engkau cintai, hai Muhammad. Istrimu, anakmu, dan yang lain-lain. Tentunya pesan ini bukan hanya untuk pesan Rasulullah. Pesan ini otomatis menjadi pesan untuk umatnya. Cintailah apa yang hendak engkau cintai. Istrimu, anakmu, jabatanmu, tahtahmu, kekuasaanmu, hartamu yang banyak, cintai. Tidak apa-apa, Allah tidak melarang. Ya, fa innaka mufariquhu. Ya, fa innahu mufariquhu, karena engkau satu waktu engkau pasti akan berpisah dengan yang kau cintai. Istrimu, anakmu, tahtahmu, jabatanmu, hartamu pasti kau tinggalkan. Ya. Ya, ba'mal ma'syita fa innaka maziyun bihi.
Dan lakukan apa yang hendak engkau lakukan. Kerjakan apapun pekerjaan yang engkau akan kerjakan. Tapi ingat hai Muhammad, semua yang kau kerjakan itu pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, surat Al-Insyiqaq dan hadis qudsi ini hadis qudsi, mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita yang hadir jamaah Jumat di siang hari. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.